Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita masih bisa bertemu kembali walaupun dengan via online. Semoga kita semua, baik kalian yang di rumah maupun saya yang di rumah, kita semua bisa sehat, selalu sehat dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Apakah kalian sudah siap belajar? Harapan saya sudah siap ya. Semoga kalian sudah mempersiapkan alat tulis dan buku catatan kalian. Oke, kita lanjut ke materi selanjutnya karena materi yang lalu sudah selesai. Jadi kita akan lanjut ke materi yang kedua. Materi yang kedua ini tentang apa Ustazah? Ya, materinya tentang gaya. Oke. Ya, silahkan disiapkan buku catatan dan alat tulisnya karena hari ini kita akan masuki materi baru dan jangan lupa untuk selalu mencatat semua yang sudah saya berikan. Ya, yang pertama kita akan pengertian dari gerak. Nah, apa itu gerak? Nah, gerak adalah benda dikatakan bergerak apabila kedudukannya berubah terhadap titik acuan. Jadi, bagaimana itu dikatakan bergerak? Contoh, misalnya A ingin berjalan menuju arah utara, atau misalnya A ingin membeli bakso di ujung gang. Nah, jadi si A ini melangkahkan kakinya menuju depan gang. Posisi berdirinya si A berubah. Awalnya si A berada di depan rumah, kemudian yang kedua si A pindah di depan gang. Itu berarti titik acuannya berubah. Itu yang dinamakan bergerak. Tetapi misalnya si A mau jalan-jalan. Jadi misalnya si A jalan-jalan. Awal mula titik acuannya berada di rumah. Kemudian dia jalan sedikit sampai depan gang, kembali lagi ke rumah. Nah, dia tidak bergerak. Kenapa dikatakan tidak bergerak padahal dia sudah jalan-jalan? Karena titik acuannya tidak berubah. Titik acuan dia awalnya di depan rumah, kemudian kembali juga tetap di depan rumah. Yang pertama ada gerak semu. Apa itu gerak semu? Gerak benda yang dilihat oleh pengamat yang berada dalam sistem bergerak. Nah, jadi contohnya gerak semu itu ini ya. Nah, ini apa sih? Situ ada sun. Apa itu sun? Matahari. Ya, di situ ada matahari, ada planet. Nah, dinamakan gerak semu itu karena seolah-olah dia bergerak. Oke, kita lanjut. Yang kedua ada gerak lurus. Gerak lurus dikelompokkan menjadi dua macam, yaitu GLB dan GLBB. Nah, ini ada orang turun naik sepeda ya. Jadi, kalau GLB itu gerak lurus beraturan, sedangkan GLBB gerak lurus berubah beraturan. Kalau dia menaiki sepeda tapi posisi jalannya itu turun ke bawah, maka sepeda itu makin lama semakin cepat. Nah, itu dinamakan dengan GLBB. Jadi, kalau GLB itu jalannya lurus, tidak ada dipercepat dan tidak ada diperlambat. Jadi, kalau kalian naik sepeda motor, kemudian jalannya itu normal aja, jalannya datar, nggak ada polisi tidur, nggak ada tanjakan. Nah, itu dinamakan GLB, gerak lurus beraturan. Sedangkan seperti gambar di samping, ini dinamakan dengan GLBB. Kenapa GLBB? GLBB itu ada dua macam. Yang pertama GLBB dipercepat, yang kedua GLBB diperlambat. GLBB dipercepat itu seperti apa? Kalau kalian misalnya jalannya turun, nah seperti orang naik sepeda ini, jalanannya turun. Kalau kalian tidak mengerem, normal saja, itu akan dipercepat, semakin cepat. Nah, kalau GLBB diperlambat bagaimana? Kalau kalian naik sepeda tapi posisinya terbalik, maksudnya terbalik, tanjakan ya. Ketika tanjakan, kalian akan mengayuh sepeda kalian. Kalau tidak kalian kayuh, dia akan melambat. Atau kalau kalian ketemu lampu merah, biasanya tuh melaju ya kalau naik motor, tiba-tiba mengerem. Nah, akhirnya diam, itu jadi diperlambat.
Jadi ada dua ya, GLBB dipercepat dan diperlambat. Nah, di sini ada rumus, silahkan dicatat saja dulu rumusnya. Nanti akan saya jelaskan terakhir ya untuk hitung-hitungannya. Ada rumus kelajuan itu V sama saja dengan kecepatan itu V. Rumusnya sama sebenarnya, kelajuan dengan kecepatan ini sama-sama S dibagi T. Nah, kalau S itu jarak, T-nya itu waktu. Sama juga dengan kecepatan ya, X-nya itu perpindahan itu jarak dari satu tempat ke tempat yang lain. Jadi sama saja dengan S per T. Jadi untuk kelajuan dan kecepatan, untuk rumusnya sama. Apa yang membedakan? Yang membedakan kelajuan dengan kecepatan itu adalah arah. Nah, kalau kelajuan tidak punya arah, kalau kecepatan punya arah. Maksudnya apa? Kalau kecepatan, dia perpindahan benda. Jadi dia bergeser ke kanan, ke kiri, ke depan, ke belakang. Nah, itu ada. Kalau kelajuan tidak, dia hanya hitungan saja. Nah, yang ini percepatan. Beda ya kelajuan kecepatan dengan percepatan. Kalau kelajuan sama dengan kecepatan. Kalau kecepatan berbeda dengan percepatan. Berbeda juga dengan kelajuan. Jadi percepatan ini sendiri, hurufnya aja beda. Hurufnya adalah A. Hurufnya apa? Rumusnya apa? Jadi kelajuan dibagi waktu. Jadi untuk tahu percepatan itu harus tahu kecepatan dulu atau harus tahu kelajuannya dulu, baru dibagi dengan waktu. Oke, cukup sekian penjelasan saya tentang gerak hari ini. Untuk materi gaya akan saya jelaskan di video selanjutnya. Terima kasih sudah memperhatikan PowerPoint saya, video saya. Semoga kalian mencatat dan semoga kalian paham. Kita akhiri pelajaran kita di tentang materi gerak ini dengan sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.